seorang muslim itu cerdaslah di titik-titik ini gitu loh. Jadi jangan berpikir kalau mamanya mau dikabulkan baca ini nanti dulu, ini yang ayat Quran aja sudah dijelaskan. Berarti kita harus hati-hati. Kalau mamanya kita itu mau memohon kepada Allah Ta'ala, kenapa yang saya sering ceritakan itu adalah ayat yang lain, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi di sini ceritakan, dan Allah akan mengerjakan dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman kepada Allah Ta'ala serta mengerjakan amal soleh. Nah, di titik inilah baru kita dampingkan yang mana. Jelas kalau di sini kalimat dari ayat ini bisa berhenti, boleh. Karena ini sudah jelas Allah akan mengabulkan doa orang beriman. Iman kepada Allah Ta'alanya itu kuat sekali. La ilaha illallah itu kuat sekali. Jangan bertuhan pada uang, jangan bertuhan pada suami, jangan bertuhan pada nasab, jangan bertuhan pada harta. Itu jelas. Iman kepada Allah Ta'ala kuat. Iman kepada malaikat juga kuat. Kenapa kuatnya? Loh, kok iman kepada malaikat kok juga kuat? Kan ada malaikat raqib sama atid. Jadi belajar untuk senantiasa mengerjakan yang baik karena ada raqib. Mencoba tidak melakukan sesuatu yang buruk karena ada atid. Loh, itu iman kepada malaikat. Jangan hanya cuma dites saja di buku iman itu ada berapa, tulis aja iman pada Allah, iman pada malaikat. Lah, itu kan hanya buku. Habis itu amin. Iman kepada Rasul kan gitu. Kepada Nabi contoh akhlaknya. Iman kepada Quran, kerjakan perintah Allah. Iman kepada qadar, terima sesuatu enak atau tidak enak menurut kita, terima, jangan gerutu, jangan protes, jangan ini. Itu iman. Iman kepada hari akhir. Kamu iman kepada hari kiamat? Iman apaan? Mau kelakuanmu masih kayak gitu mulu kan gitu. Dia nggak iman. Dia hanya tahu hari akhir, bukan iman hari akhir. Hanya tahu aja. Hanya tahu dia hari akhir itu besok ada kiamat itu. Itu pinter kalau jelasin itu. Tapi dia nggak ngerti bahwa pada saat di hari akhir itu ada hari pembalasan. Semua orang yang hidup di dunia ini dari sejak Nabi Adam hingga nanti akhir itu ada pembalasan dari Allah Ta'ala. Dia akan masuk neraka atau masuk surga. Kecuali ya? Ada kecuali? Ada kecuali. Ya. Kecuali yang sedikit bersyukur itu tadi. Jadi ini yang harus kita ketahui, bahwa iman terhadap hari akhir itu takut dengan hari pembalasan. Takut sudah ada malaikat raqib, berusaha dia menjadi baik, terus dikerjakan kebaikan itu. Kemudian apalagi amal soleh. Nah, semuanya tidak hanya cuma menjadi pandainya otak kita. Kerjakan itu dengan bismillah. Lillahi ta'ala. Nah, ini akan menjadi amal soleh insya Allah. Tapi kebanyakan, maaf Ustaz, saya potong sedikit. Kebanyakan orang itu kalau berpikir amal soleh itu adalah ya ngasih uang, yang ngasih beras gitu, amal soleh. Padahal sebenarnya amal soleh itu kira-kira apalagi selain daripada berbagi gitu. Amal soleh itu mulut kita mau ngomong kasar, kita rem kalau itu kasar, kemudian kita istighfar nggak jadi, itu amal soleh. Amal soleh ya. Oke. Itu salah satu yang ringan tapi sulit. Mau bohong ngerem itu amal soleh. Iya, bohong ngerem itu amal soleh, bener. Ya. Mau nyuri jadi, nggak jadi. Mau tanda tangan. Hates nanti, nah itu amal soleh. Amal solehnya itu dapatnya apa nanti? Mutasi kerjaan. Atau di-cut seperti itu. Dan itu bisa menjadi amal soleh memang di akhirat, tetapi di dunia dia tidak merasakan yang nyaman, dia bisa merasakan tidak nyaman. Tapi itu juga runutannya dari bertahun-tahun, bukan baru sekali itu dia ngerjain amal soleh, puluhan tahun dia amal salah mulu. Kontinuitas itu tetap berlaku. Kontinuitas atau istiqomah itu tetap berlaku. Berarti kalimat ud'uni astajib lakum itu hanya berlaku kepada orang yang beriman, yang meminta ampun, kan begitu? Iya, sering jelas itu. Ya, kalau melakukan sesuatu dia tidak ujub, tidak riak, tidak sombong, itu di titik itu harus dia kerjakan. Harus dikerjakan apapun bentuknya. Jadi tahu
Serius ini Ustaz. Ya kan gitu Ustaz ya, mohon maaf loh ya. Jadi kalau memang mau menceritakan ud'uni astajib lakum, jangan lupa kalimat belakangnya harus disertakan, karena inilah yang menjadikan orang itu akan dikabulkan doanya sama Allah atau enggak, itu ya dari kalimat ini sebenarnya. Jangan ria, jangan takabur dengan ibadah yang kita kerjakan. Iya, betul. Jangan merendahkan ibadah saudara kita yang lain. Nah, kalau kita hobinya ngerendahin, ya kamu mau doa minta kaya, yang nanti jeleteng ya nggak dikabulkan. Oke, nah sekarang begini Ustaz. Ini kan misalnya orang sudah tidak sombong, karena sudah dapat pencerahan dari Ustaz nih. Tidak sombong gitu, pokoknya jadi orang baik. Dia berdoa sama Allah, tapi ternyata belum dikabulkan juga. Ini kenapa Ustaz? Nanti saya tak tanya sama Allah dah. Ya nggak tahu lah Ustaz gitu ditanyain. Ya, Ustaz ini. Iya, sebenarnya kalau ini ringan-ringan kita jawab itu gini ya. Memang yang harus kita ketahui adalah iman kita, amal soleh kita itu harus kita kerjakan sejak dini. Jadi nggak bisa saat ini tahu kemudian kita belajar sebulan sampai 1 tahun terus saya kayaknya udah nggak sombong, kan nggak bisa ngomong begitu ya. Lah nggak tahunya nggak sombongnya boleh lah kalau betul ya. Yang lainnya dikerjain. Nggak sombongnya memang betul 1 tahun, tapi yang sombong sekian puluh tahun itu nggak pernah dimohonkan ampunan. Loh kan masih ada itu. Harusnya dia selesaikan dengan mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tobat kepada Allah Ta'ala, terus mohon ampun. Sama seperti gini Ustaz. Dosa dan ampunan Allah itu sebenarnya hampir mirip. Ya. Jadi kalau Ustadz dari rumah menuju klinik ini, itu kira-kira berapa jam? Kira-kira aja. 1 jam lah. 1 jam lah ya. Nah, Ustadz untuk kembali ke rumah kan kira-kira ya sekitar 1 jam juga. Nah, kalau kita itu mau berpikir seperti itu, itulah berpikir yang real. Jadi berapa tahun kita itu melakukan dosa, ya kita harus mohonnya ampun kepada Allah Ta'ala ya kurang lebih hampir sama. Hampir sama. Persoalan nanti Allah itu memang betul-betul mengampuni dosa kita itu lebih cepat. Itu urusannya Allah. Itu urusannya Allah sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa bercerita bahwa saya tidak sombong lagi. Nggak bisa, malah itulah ujub ria itu di situ loh. Kok bisa tahu kan gitu. Makanya tadi saya goda, ya saya tak tanya Allah dulu wah, gimana itu dia kok bisa ngomong nggak sombong kan gitu ya. Jadi inti dari dalam berdoa itu memang salah satunya iman kita harus kita kuatkan ya. Iya. Kemudian amal soleh harus kita kuatkan. Nah, amal soleh berarti harus ada Allahnya. Setiap kita melakukan sesuatu harus karena Allah niatnya, kemudian untuk akhirat. Untuk akhirat sebenarnya. Jadi jangan untuk duniawi. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, disinilah kita mulai berpikir, oh berarti kita menjalankan semua kehidupan termasuk ibadah-ibadah itu hanya lillahi ta'ala. Jangan untuk duniawi, kecuali berikhtiar. Ikhtiar untuk mencari rizki ya tetap ada bismillah. Kan gitu ya, itu tetap boleh. Itu dalam ikhtiar ada bismillah, berarti ikhtiar di dunia ini memang untuk akhiratnya. Bukan berarti ikhtiar itu tidak boleh. Loh boleh, tetapi di titik-titik berikhtiar ada ujiannya. Diayeli sama temen satu grup, difitnah dengan temen satu grup, begitu-begitu itu kan ujian. Nah itu mengetes unsur bismillah. Nah, kan gitu. Kalau ada unsur bismillah dites dengan keadaan dalam mencari rizki itu dites. Paham nggak kalau itu ditesnya dari Allah Ta'ala melalui teman grup, melalui teman dekat, melalui istri, melalui ini dalam pergerakan sehari-hari itu. Nah itu ujian, bisa menyelesaikan nggak ujian di situ. Nah disinilah dihitung oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Ada rokib. Jadi kita menyelesaikan masalah itu harus dengan syariat agama kita yang sudah kita punyai. Kan seperti itu. Kalau kita selesaikan nggak bisa, kok kayaknya teman saya nggak bisa, kok musuhi saya padahal saya nggak ngapa-ngapain, serahin sama Allah. Lah kan gitu caranya. La haula wala quwata illa billah, udah. Nggak usah dipikirin, dimaki, difitnah, udah.
nggak bisa ya sudah diem. Serahkan sama Allah, biarkan malaikat-malaikat Allah ini nanti yang mengatur. Kan seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya unsur dari Allah nanti akan memberikan, mengabulkan doa-doa kita atau belum atau tidak. Kalau mamanya tadi ada doa yang belum, nah ini pertanyaannya ringan saya. Kenapa mesti pengen langsung dikabulkan? Karena saya kan ada masalah ini. Oh, berarti dia ini ditabrakkan antara dia yang baru belajar takwa kepada Allah Ta'ala, belajar untuk tidak sombong, dengan keinginan pribadinya lah, kan akhirnya ketemu nafsunya. Berarti dia masih belum belajar faham dengan sabar. Nah, disitulah nanti kita tahu, oh ini masih nafsunya. Padahal kalau Allah itu akan memberi dari sesuatu yang tidak diduga. Kita mengerjakan sesuatu, boleh kita dengan ikhtiar, boleh kita dengan ibadah yang baik, boleh. Nanti Allah memberikan sesuatu itu yang tidak diduga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, betul. Seperti itu yang kita sendiri nggak bisa memikirkan, kok bisa ya seperti itu kan gitu ya. Loh kok bisa ya? Padahal saya kayaknya juga nggak ngapa-ngapain. Lah iya. Nah, itulah cara Allah memberikan rizki. Insya Allah, wallahu a'lam, seperti itu Ustaz. Bang Zai atau Pak Uri, mungkin barangkali ada pertanyaan mengenai uni astajib lakum. Tadi sebetulnya udah ini nih, tapi bolehlah kita bertanya. Ya, terima kasih Pak Ustadz Asep. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya berhubungan dengan utuni astajib lakum. Untuk teman-teman atau saya lah katakan seperti itu, yang memang saya lagi berusaha untuk belajar dekat dengan Allah. Kira-kira doa apa yang sebaiknya saya ucapkan kepada Allah yang pertama, dan yang kedua tindakan apa yang sebaiknya saya lakukan supaya doa saya ini bisa didengar sama Allah. Kira-kira seperti itu Pak Ustaz. Sebenarnya kalau doa apa agar agar bisa lebih dekat pada Allah Ta'ala, ya doa selama doanya itu baik. Contoh umpamanya jaga imanku ya Allah, itu sebenarnya itu sudah doa. Jaga keluargaku ya Allah, itu doa. Jaga imanku agar tidak rusak dengan nafsuku ya Allah. Jaga keluargaku agar keluargaku nanti Engkau mudahkan masuk surga, jangan Engkau masukkan dalam neraka. Nah, persoalan pada saat jaga imanku ya Allah, itu nanti ada ujiannya. Doa, gimana kalau doa itu didengar sama Allah Ta'ala? Doa semua orang itu didengar oleh Allah pasti. Cuma untuk masa dikabulkan apa belum atau enggak, itu urusannya Allah. Kalau didengar, tetap didengar. Dan ujian itu selalu akan diberikan. Selalu akan diberikan. Itu kamu minta, tidak minta akan diberikan. Kamu bersumpah, tidak bersumpah akan diberikan.